Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Panitia Apresiasi GTK tahun 2025 beserta Dewan Juri, serta teman-teman kepala sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki kesempatan untuk mengikuti Lomba Apresiasi GTK tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Katerina Florence Tidu. Saya adalah Kepala Sekolah SMP LKMD Tawiri. Saat ini, saya mengangkat konten karya dengan tema Program Kepemimpinan Sekolah bagi Kepala Sekolah. Dengan judul karya Transformasi Kepemimpinan Sekolah dengan pendekatan inquiry kolaborasi meningkatkan kualitas pendidikan di SMP LKMD Tawiri. Ini adalah masuk dari lorong depan perempatan mata jalan 4 Desa Tawiri menuju sekolah saya, SMP LKMD Tawiri. Saya melangkah pasti dengan semangat membaca, memotivasi saya untuk mengembangkan sekolah ini berkualitas dari sisi manajemen, kemudian kualitas pendidiknya, anak-anaknya, para siswa untuk memajukan generasi emas bangsa. Pendahuluan transformasi kepemimpinan kepala sekolah di SMP LKMD Tawiri tidak hanya difokus pada aspek administrasi, tetapi juga pada strategi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kepemimpinan di SMP LKMD Tawiri menunjukkan bagaimana inquiry kolaboratif dapat diintegrasikan ke dalam budaya sekolah. Metode yang penulis gunakan di dalam penulisan karya apresiasi GTK kali ini adalah metode STAR, di mana situasi, tantangan, ancaman, dan refleksi. Saya mulai pertama dengan situasi. SMP LKMD Tawiri berstatus swasta, terletak di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, beralamat Jalan Pendidikan nomor 06 Desa Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berakreditasi B. Pentingnya praktek baik ini dilakukan. Praktek baik perlu dilakukan untuk inspirasi rekan-rekan kepala sekolah yang ada di sekolah dan di seluruh Indonesia. Pada umumnya, keterbatasan bukanlah sesuatu yang dapat menghambat niat dan semangat baik kita. Selama ada usaha melalui pemanfaatan aset-aset lain yang mendukung serta pendekatan inquiry kolaboratif dilakukan, maka tujuan yang hendak dicapai bisa terwujud. Yang boleh saya catat ada 8. Yang pertama, mengubah pola pikir atau mindset guru, pendidik, dan stakeholder di dalam satuan pendidikan SMP LKMD Tawiri. Dan yang kedua, menyesuaikan kurikulum yang ada dengan pendekatan inquiry kolaboratif. Ketiga, keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial, fasilitas maupun teknologi. Dan yang keempat, diperlukan pelatihan yang memadai bagi kepala sekolah dan guru. 5. Membangun budaya sekolah yang mendukung kolaborasi. Dan keenam, menetapkan sistem evaluasi yang efektif. 7. Kurangnya dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dan yang ke-8, kesulitan mengatur waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan kolaboratif. Untuk menjawab tantangan yang baru saja saya sebut di atas, saya melakukan aksi. Yang pertama, menyusun program komunitas belajar di hari belajar guru yang sudah ditentukan di sekolah kami, yaitu tiap hari Rabu. Yang kedua, mengikuti pelatihan kepala sekolah, guru, dan tendik tentang pendekatan kolaboratif inquiry. Kalau saya hijau, Bapak Ibu, hijau asri, jauh dari kebisingan kota, dan di sana nampak guru IPS dan anak-anak siswa kelas 8A lagi belajar di luar kelas, tepatnya di lapangan. Karena hijau di bawah pohon yang rindang.
bersama mentari berlari meraih mimpi. Dampak dan hasil. Yang pertama, sebagai pemimpin saya harus visioner, sanggup menggerakkan perubahan inovatif dengan strategi manajemen yang efektif. Dan kedua, menjadi teladan dan fasilitator kolaboratif. Yang ketiga, membangun ekosistem sekolah yang menghargai kerjasama, mendukung pertumbuhan profesional dan merayakan kesuksesan bersama. Itu yang diterapkan. Dan yang keempat, memberikan penghargaan bermakna bagi partisipasi aktif dalam proses kolaboratif untuk memotivasi keterlibatan berkelanjutan. Dan hasil nyatanya, di tempat itu kita mau berusaha untuk mendapat hal yang lebih baik. Dan reaksi yang harus kita lakukan, kita harus menerima tantangan apapun yang akan kita hadapi. Itu bagaimana kita harus menemukan pola pikir bertumbuh. Selanjutnya, Bapak Ibu hebat, kita akan sama-sama ada dalam pilihlah. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke poin berikut, kita ketahui dulu apa itu pembelajaran mendalam. Nah, di definisinya merupakan pendekatan yang memulaikan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, meaningful, dan joyful. Nah, di sini Bapak Ibu, dia akan melalui Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kenapa sampai coding dan kecerdasan artifisial ini ada. Coding dan kecerdasan artifisial ini merupakan mata pelajaran baru yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. hasil nyata yang saya peroleh dari penerapan pendekatan inquiry kolaboratif yang pertama adalah kepala sekolah di berbagai institusi telah terbukti meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, diskusi kasus pembelajaran berbasis data dan yang punya perencanaan berbasis data atau PBD dengan memperhatikan capaian raport pendidikan tahun 2024 dan 2025. Yang keempat, membentuk komunitas belajar dan menerapkan hari Rabu Minggu berjalan sebagai hari belajar guru. Dan kelima, motivasi guru meningkatkan drastis dan hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terbukti, Bapak Ibu bisa melihat di meja saya ini, walaupun sedikit 4 tahun saya memimpin, ada perubahan yang terjadi. Kesimpulan yang saya ambil adalah yang pertama, kepemimpinan kolaboratif adalah kunci. Pendekatan inquiry kolaboratif terbukti meningkatkan kualitas pendidikan secara terukur dan berkelanjutan di program SMP LKMD Tawiri. Saya, Estarita Puturuhu, guru bahasa Indonesia di SMP LKMD Tawiri. Sejak Ibu Katrina Florence Tenu memimpin, kami sebagai guru didorong untuk berani mencoba hal baru di kelas. Beliau adalah pemimpin yang menggerakkan yang luar biasa. Kami tidak lagi bekerja sendiri. Hasilnya, nilai raport pendidikan sekolah kami naik 2 tahun berturut-turut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johan Helaha. Saya sebagai guru informatika dari Sekolah SMP LKMD Tawiri. Dalam masa kepemimpinan Ibu Katrina Florence Tenu sebagai kepala sekolah, kami telah mengalami beberapa keunggulan IT. Salah satunya kami telah menggunakan Smart TV yang diberikan oleh pemerintah sehingga proses pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Kenalkan, nama saya Amira Stefani Haliwala. Saya siswi dari SMP LKMD Tawiri. Saya juga ketua OSIS loh. Menurut saya, kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah yaitu Katrina F. Tenu sangat luar biasa. Beliau sangat berkontribusi dan menyupport pengembangan mutu pendidikan melalui literasi dan numerasi di Sekolah SMP LKMD Tawiri. Perkenalkan, nama saya Ibu Meti. Saya adalah perwakilan dari unit yang bernama Korban SMK. Kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah yaitu Keti Tenu sangat luar biasa. Selama ini apa yang kami lihat contoh seperti WC yang rusak belum ada diperbaiki. Setelah Ibu Tenu masuk, dia memperbaiki sarana prasarana yang rusak seperti kamar mandi atau WC ini. Saya yang tidak bertanya dari Ketua Kelas 7 akan memberikan testimoni tentang jiwa kepemimpinan Ibu Katrina Florence Tenu SPD. Awalnya, kami pun cara persarjana kurang, tetapi dengan jiwa kepemimpinannya semua akan terpenuhi secara sangat perlahan. Meskipun ada tempat yang kurang layak, ia akan berusaha menutupi itu supaya layak untuk kami masuki, kami belajar di situ, kami tinggal dan kami tempat di situ. Demikian presentasi saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.